warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran kimia pada pagi ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Nah, coba kamu lihat gambar apa yang ada di slide ini. Instant cold pack. Apa itu? Nah, ini adalah kompres instan yang merupakan penerapan atau sekaligus pemanfaatan reaksi termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih tahu jelas bagaimana dan apa termokimia itu, mari kita tetap ikuti pembelajaran kali ini. Nah, di sini ada perubahan kalor reaksi. Apa itu kalor? Kalor adalah panas. Nah, di sini energi panas akan mengalami interaksi sistem dengan lingkungan. Jadi kita akan bahas apa itu sistem, apa itu lingkungan. Nah, di reaksi kimia itu ada dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Di sini perbedaannya adalah kalau reaksi eksoterm terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Endoterm kebalikannya, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Harga delta H reaksi itu lebih kecil dari harga delta H reaksi dalam reaksi eksoterm, dan kalau reaksi endoterm, delta H reaksinya itu akan lebih besar dari delta H reaksinya. Reaksi eksoterm, harga delta H-nya itu negatif atau lebih kecil dari 0. Nah, kalau endoterm, harga delta H reaksinya itu adalah positif atau lebih besar dari 0. Nah, di sini ada grafiknya. Kalau eksoterm berarti reaktan untuk berubah jadi produk itu ke bawah arah panahnya. Nah, kalau endoterm kebalikannya. Suhunya kalau untuk eksoterm berarti suhu kedua itu lebih tinggi. Ya, T2-nya lebih besar dari T1-nya. Contohnya adalah fermentasi gula. Nah, kalau endoterm itu suhu akhir atau suhu kedua itu akan lebih kecil dari suhu pertama atau suhu awal. Nah, sebagai contoh adalah pelarutan urea dalam air. Nah, dalam persamaan termokimia, apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi atau singkatannya delta H reaksi. Persamaan termokimia ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi dan fase senyawa atau unsur yang terlibat dalam reaksi kimia, seperti gas, padat, cair, dan larutan. Ingat ya simbolnya. Untuk gas simbolnya G, padat itu S, cair itu L, dan larutan adalah AQ. Nah, di sini ada contohnya. Gas etana, gas etuna direaksikan dengan gas oksigen, atau kata lain adalah pembakaran dari etuna menjadi karbon dioksida dan uap air dengan delta H reaksinya adalah negatif 142 kJ. Nah, di sini coba kalian lihat, kalian perhatikan harga delta H-nya negatif, berarti reaksinya adalah eksoterm. Nah, jadi seperti itu. Nah, apabila arah reaksi kimia dibalik, maka besar perubahan entalpinya akan sama, tetapi tandanya akan berubah. Juga dibalik ya, yang tadinya positif akan berubah jadi negatif, atau yang negatif akan berubah jadi positif. Apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengkali A misalnya,
maka nilai perubahan entalpi juga akan dikalikan, kan berubah. Misalnya tadi pembakaran gas air tunanya kan 1 mol tuh. Nah, sekarang kita kalikan 2, maka delta H-nya akan dikali 2. Nah, perubahan entalpi standar ya ada beberapa macam, yaitu ada perubahan entalpi pembentukan standar disingkat dengan delta HF0. Apa itu perubahan entalpi pembentukan? Artinya adalah pembentukan 1 mol suatu senyawa atau suatu molekul dari unsur-unsurnya. Ingat ya, dari unsur-unsurnya. Kemudian contohnya adalah pembentukan dari amonia NH3. NH3 terbentuk dari N dan H. Berarti bukan N saja, karena N nitrogen kalau dia sendirian akan membentuk atom diatomik, yaitu N2 dalam bentuk gas. Hidrogen juga terbentuk menjadi H2. Nah, jadi pembentukan amonia itu terbentuk dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Kemudian perubahan entalpi pembakaran standar disingkat dengan delta HC0. Pembakaran berarti menggunakan gas oksigen. Jadi semua yang dibakar pakai oksigen. Kemudian perubahan entalpi penguraian standar disingkat dengan delta HD0. Penguraian berarti diuraikan, molekul berubah menjadi unsur-unsurnya. Nah, contohnya di sini NaCl berasal dari apa saja? Na dan Cl. Berarti NaCl akan terurai menjadi Na solid ya, padat, dan gas klor. Gas klor itu tulisannya bukan Cl saja, tapi Cl2. Kenapa Cl2? Karena merupakan atom diatomik. Kemudian perubahan entalpi netralisasi standar. Penetralan berarti asam tambah basa menjadi garam tambah air. Nah, di sini ada lagi delta H penguapan ya, evaporasi. Penguapan berarti berubah menjadi gas. Cair berubah jadi gas. Kemudian peleburan. Melebur berarti padat berubah jadi cair. Pelarutan berarti padat dilarutkan dengan air. Kalau pelarutan berarti misalnya ini NaOH padat ya, dilarutkan akan menjadi Na+ dalam bentuk larutan dan OH- dalam bentuk larutan. Kalau contoh lain misalnya NaCl, ya akan berubah menjadi Na positif tambah Cl negatif. Kemudian perubahan entalpi sublimasi. Sublimasi artinya menguap, dari padat berubah jadi gas ya. Nah, di sini perhatikan reaksi pembentukan air berikut. 2H2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas akan berubah menjadi 2H2O dalam bentuk larutan. Nah, ini reaksi apa? Reaksi pembentukan ya. H2O dibentuk dari hidrogen dan oksigen. Disingkat dengan delta HF. Ditanya di sini adalah tentukan perubahan entalpi reaksi penguraian 1 mol H2. Nah, di sini H2-nya awalnya adalah 2 mol ya.
2 mol pembentukannya itu seharga negatif 472 kilojoule. Nah, kita ubah menjadi 1 mol, berarti dibagi 2. Delta H-nya dibagi 2 menjadi 236 kilojoule. Itu kalau pembentukan 1 mol. Nah, kalau penguraian berarti reaksinya dibalik, karena reaksi penguraian itu adalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Sehingga tadi harga yang positif akan berubah menjadi negatif. Dan kebalikannya, kalau yang negatif akan berubah jadi positif. Jadi dalam hal ini reaksi penguraiannya menjadi positif 236 kilojoule. Nah, bagaimana penentuan perubahan entalpi reaksi? Bisa dilakukan dengan menggunakan kalorimeter, kemudian bisa berdasarkan entalpi pembentukan standar dengan perubahan hukum Hess, berdasarkan energi ikatan, dan perubahan delta H pembakaran bahan bakar. Jadi ada 5 cara menentukan perubahan entalpi reaksi. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.